Halo semuanya, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Mulyadi Johansa. Sekarang saya bersama kawan-kawan nih guys. Ini ada Kang Emen, di belakang ada editor kita Arif, ada fotografer kita Tony, dan artis kita, artis ibu kota Muara Tembesi, Ricky Astrada. Oke, kenal. Halo. Ki, mana kau? Ah, tuh Ricky. Ini Kang Emen juga sama kita hari ini guys. Kita ini sebenarnya social distancing. Ini masih corona, masih dalam masa-masa COVID-19. Jadi kita cari tempat yang aman. Udah jenuh di rumah, hari ini kita coba jalan ke salah satu tempat. Nanti ini masih rahasia. Ikutin terus vlog kami guys. Oke. Terima kasih. Sekarang kita sudah berada di Desa Rambutan Masam. Nah, ini perbatasannya guys. Kalau sekarang kita mau ke Rambutan Masam, diperiksa dulu. Iya. Ini desa memasuki kawasan siaga COVID-19. Desa Rambutan Masam. Ini bagus sekali sebagai contoh untuk pemirsa semua bahwa sekarang karena lagi COVID-19 Corona, jadi kita sama-sama menjaga keamanan juga kesehatan bagi masyarakat setempat. Ya, jadi semua diperiksa nih. Ini ada bapaknya juga, ini masyarakatnya juga banyak. Ini ada tangki-tangki penyemprotannya juga. Tuh, diambil. Nah, nih. Tuh, ya. Jadi ini sangat bagus contoh untuk desa-desa yang lain, bukan cuma di Kabupaten Batanghari, di Indonesia juga di Provinsi Jambi. Ya, kita sekarang ikutin terus vlog kami. Kami mau lihat apa aja yang ada di Rambutan Masam ini, termasuk tempat-tempat wisatanya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Sudah berada di Desa Rambutan Masam. Sekarang kita ada di rumah Datuk. Nanti kita tanya-tanya dulu. Datuk, nama Datuk siapa tuh? Usman Abu. Datuk Usman Abu. Sekarang ini lengkapnya ini apa dusun apa namanya tuh? Dusun Hilir, Desa Rambutan Masam. Dusun Hilir, Desa Rambutan Masam. Ya. Nah, kami di sini Kalau tuh RT-nya RT 11. RT 11. Nah, kami kesini itu sebenarnya pengen tanya-tanya sebelum kami ziarah ke makam Keramat Johor. Iya. Jadi kita sebenarnya mau tahu sejarah kenapa disebut Keramat Johor nih, sejarahnya awalnya seperti apa nih tuh? Baiklah. Terima kasih dulu saya ucapkan kepada Bapak dan dengan rombongan untuk bertanya kepada saya. Sedapat panjang pengetahuan saya yang bisa saya jelaskan dengan Bapak. Jadi Keramat Johor itu asalnya dulu itu orangnya dari Malaysia. Ya. Jadi yang maka dinamakan yaitu Keramat Johor. Kebetulan di tanah itu ada sebatang pohon Johor. Pohon Johor. Ketepatan juga orang itu dari Johor juga. Nah itu kebetulan dia ditanam itu batang Johor, kayu Johor atau juga orang pun dari Johor Malaysia. Nah itu namanya itu dulu itu yang masih simpang siur gini itu kami beberapa kali rapat dulu untuk menyatukan itu kan pendapat tentang dua nama itu. Nama yang pertama itu kalau asalnya dulu Jauhari, Sun Jauhari yang dari Malaysia kan. Nah, kemudian ada dapat dari kiai dari Jawa itu
orang itu lama ke apa namanya itu Indra Indra enam keenam apa itu? Indra keenam apa tuh? Indra kan. Ilmu kanuragan. Dia itu juga pendapat dia tuh dalam terawang dia itu kan orang itu memang dari Malaysia asalnya. Di sini lebih kurang pada abad ke-12 itu kejadiannya kan tanam itu. Nah itu yang namanya siapa? Syekh Najamuddin namanya. Najamuddin. Saya namanya Najamuddin. Jadi dua nama itu kan, dua nama. Namun itu lah kata Pak Royani pimpinan pondok di Kebukandang itu. Katanya kalau masalah namu itu tidak ada masalah katanya. Karena banyak pejuang-pejuang kita dulu, orang-orang besar dulu nyamar namu itu banyak dia melindung diri dari musuh kan, Belanda kan, disamarnya namanya dan jadi namu itu tak usah gitu jadi masalah kan, permasalahan. Namun kita tetap artinya dua itu tetapnya mengarah ke situ, begini pusatnya ke situ kan. Jadi tempat keramat, makam keramat ini sampai sekarang itu masih didatengin masyarakat atau tidak? Masih setiap itu di akhir tahun itu rame-rame itu sampai orang dari Tungkal atau juga datang itu kan dari Rantau Panjang ada juga pokoknya banyak lah pokoknya kan. Dia untuk keturunan dari keramat Johor nih tuh ya. Turunannya tuh masih ada tidak di Desa Rambutan Masam nih? Kalau untuk di Desa Rambutan Masam menurut cerita orang tua dulu itu masih ada Pak Amin Ahmad tuh itu ada keturunannya kan. Nah, cuman dia tuh berupa tertulisnya dan itu tertinggal kan tinggal. Cuma ada dulu tuh yang dari mana dulu? Dari Palembang satu. Dari mana lupa saya. Rumah pasang sama tuh mencari keluarganya di sini. Nah, jadi masih ada juga hubungnya ke situ nampaknya kan. Nah, dia tuh ada ayah dari Malaysia, orangnya dari Malaysia tuh bawa ada tamunya ada kan. Silsilah keturunannya itu ada. Nah, memang itu mereka dia Rambutan Masam masih ada. Bawa tambonya. Jadi yang paling banyak masyarakat tahu tentang Johor nih bahwa makanya dia dikeramatkan nih tuh ya. Itu karena dia benar-benar pejuang, seorang alim ulama atau apa yang lebih menonjolnya itu? Kalau menurut cerita orang tua dulu dia tuh seorang ulama ya. Menyebarkan agama Islam ini kan. Syiar agama Islam. Syiar agama Islam. Iya. Ini lagi tuh aku dengar ada 2 keramat di sini. Keramatnya ya menurut keramat itu 9 keramat di Desa Rambutan Masam. Oh, banyak. 9 ya. Cuma yang sudah dipugar adonya itunya kan itu baru keramat ini Johor tuh kan. Ya. Kita mau ke keramat Johor. Keramat Johornya ada di depan sana. Mungkin terus. Tadi kita udah banyak cerita tentang keramat Johor di rumah Datuk. Nah sekarang kita lihat sendiri langsung ini keramat Johor langsung di tempat ini bersama Datuk dan juga juru kunci. Bukan juru kunci. Jadi pengurus keramat Johor nih. Di mana biasanya sebelum puasa atau dekat dengan sebelum Lebaran nih banyak sekali orang berziarah ke sini. Mungkin meneruskan dari cerita yang tadi, jadi silakan mungkin ada tambahan sedikit dari Datuk atau dari
pengurus makam Keramat Johor ini. Namo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mungkin sudah dijelasi sama Datuk Ketua Adat Desa Rambutan Masam bahwa ini kita sekarang berada di lokasi makam Keramat Johor Rambutan Masam, yang sebenarnya makam ini sudah masuk dalam situs cagar budaya dan sudah diverifikasi, cuma tinggal penelitian dari tingkat Kementerian Kebudayaan. Jadi inilah keberadaan makam Keramat Johor, dan ini ya disinyalir karena saya juga baru sekitar 1 tahun lebih merenovasi ini, karena dulunya ini daerah sini adalah semak, dan juga kalau ada orang datang ke sini mau ziarah itu kadang takut harus bersih-bersih dulu. Jadi saya ajak kawan-kawan berinisiatif, karena ini adalah makam leluhur dan orang alim, dan ada yang mengatakan ini adalah wali Allah. Tapi masih dalam penelitian, mudah-mudahan nanti betul itu adalah masih keturunan Nabi Muhammad yang ke-32. Jadi namanya Sayyid Najamuddin Abdul Masul Khan. Jadi itu aslinya dari asal usulnya kalau menurut cerita-cerita itu memang dari Timur Tengah. Jadi inilah keberadaannya, dan ini direnovasi pada bulan Januari 2019 ini mulainya. Jadi dulunya semak-semak. Kalau orang mau mencari ke sini sulit sekali, ya. Kadang-kadang kalau dulu menurut kepercayaan orang sini, kalau mau ke sini tidak bisa langsung dari jalan situ. Harus dari sebelah sana, sebelah kiblatnya sana ke sini baru ketemu. Karena saking semaknya tuh, karena jalan itu sudah dirilis. Jadi ini renovasinya nih tuh. Apa sumbangan dari masyarakat sekitar sini, atau ada bantuan sedikit dari dana desa atau kabupaten atau provinsi atau? Oh ya. Jadi untuk renovasi ini adalah murni swadaya dari masyarakat dan para peziarah yang datang, yang membawa itu mengumpulkan dana-dana, karena mengingat ini rutin diadakan setiap bulan, ini rutin itu dari pelosok khususnya di Provinsi Jambi ini sudah setiap tanggal 14 bulan Harap. Nah, itu kita adakan rutin ziarah di sini, dan kadang-kadang sampaikan juga tausiah dari kiai-kiai yang sudah sering datang ke sini, karena ini diyakini adalah ulama besar yang memang mengembangkan agama Islam mulai di dusun ini. Memang asal usulnya dari Keramat Johor. Ini asal usulnya memang dari Malaysia, dari Johor. Perjalanannya tuh kalau menurut dongengnya, karena saya juga pendatang, jadi minta maaf. Ini menurut, jadi kan itu perjalanannya tuh dari Malaysia ke Pekanbaru, terus ke Tungkal, terus menyusuri Sungai Batanghari ke sini arahnya. Nah, di situ. Jadi itu konon ceritanya tuh memang kalau tidak salah itu pada zaman Belanda, itu tahun perkiraan itu mungkin diperkirakan itu tuh ya, tidak salah itu tuh ceritanya tuh kemarin kalau salah 1418 apa gitu. Ini makam ini sudah ada di sini. Jadi itu. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan peziarah-peziarah juga memang rutin biasanya. Karena ini kondisi seperti sekarang ini kan, kita memang agak sulit untuk mengumpulkan orang banyak. Jadi ya mungkin agak kurang. Memang biasanya rame pas di bulan Ramadan. Apa sebelum kemarin banyak. Ya. Jadi itu sekelumit ceritanya. Itu pun bukan bersumber dari saya, menurut dongeng cerita orang tua. Ini kan sebenarnya ini tinggal atap sama ini. Iya, sebenarnya. Tapi kalau malam lampunya nyala.
demikianlah semuanya, kita sudah banyak mendapat masukan dan keterangan dari Datuk Subur dan Datuk Usman. Nah, mungkin bagi kawan-kawan semua, baik pemirsa atau penonton di channel YouTube kami yang ingin berziarah ke tempat ini, silakan ketemu Datuk ini, minta izin dan bisa lihat langsung bagaimana keadaan di makam Keramat Johor ini. Oke, kita kira begitu aja karena ini udah sore, jadi kita sebentar lagi mau permisi untuk pulang. Ya. Ini aslinya udah menjadi batu, udah menjadi batu nih. Kayu. Ya, tadinya aslinya ini kayu. Biasa kalau yang kita tahu tuh kalau kayu bulian kalau udah umur beribu tahun dia jadi batu. Itu susah dapat. Ini makam asli. Oke guys, tadi kita udah dari Keramat Johor, sekarang kita balik ke Palimu Muara Temesi. Ini sebelum kita pulang, karena sekarang waktunya udah berbuka puasa. Jadi banyak kita mampir ke tempat Ari Amor Fotografi Niusi. Nah, ini lihat nih banyak banget makanannya. Tuh, lihat nih. Ada pempek juga, Pak. Pempek juga ada. Nah, Lokasinya Pak, lokasi. lokasinya di taman di Simpang 3, Taman Remaja Muara Temesi. Kita semuanya mau makan dulu, mau buka puasa dulu. Oke. Sampai jumpa di vlog Mulia di Johan berikutnya.